Perkenalkan, nama saya Nurski Muhammad Adityo dari kelas 10 IPA 6 SMA Negeri 1 Wonosari. Sebelumnya, pada pandemi virus corona yang melanda di dunia ini, kita harus sering mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Dan kita selalu menjaga jarak dan stay at home. Lanjut, di sini saya akan membacakan materi tentang kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau gejala alam. Hal-hal yang membedakan ilmu kimia dengan ilmu lainnya adalah ilmu kimia memfokuskan pada struktur, sifat, susunan, dan perubahan materi suatu energi yang menyerupai perubahan materinya. Ilmu kimia sebagai batu loncatan ilmu lainnya, seperti kita harus mempelajari ilmu atom pada ilmu kimia sebelum mempelajari gaya magnet pada ilmu fisika. Dan juga kita tidak bisa mempelajari fotosintesis pada ilmu biologi sebelum kita belajar reaksi dasar ilmu fotosintesis dalam kimia. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Kita makan, kita minum, kita menangis pun menggunakan reaksi kimia. Maka dari itu, penting bagi kita melajari ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang salah paham dengan adanya ilmu kimia. Mereka hanya tahu ilmu kimia hanya ada di laboratorium dan juga di makanan yang berbahaya. Pada saat ini, ilmu kimia telah berkembang pesat. Ilmu kimia telah menciptakan produk yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, seperti sandang, pangan, obat, bahan industri, dan lain-lain. Nah, peranan ilmu kimia pada kehidupan sehari-hari terbagi dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama, bidang kesehatan. Ilmu kimia digunakan oleh dokter untuk mendiagnosa penyakit interaksi kimia, seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan juga sistem ekskresi. Kimia juga digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan. Proses reaksi kimia dari bahan kimia yang berkhasiat terhadap suatu penyakit biasanya dipelajari dalam ilmu kimia farmasi. Yang kedua, bidang pertanian. Analisa kimia dapat diinformasikan tentang kesuburan tanah, dan juga dengan data tersebut petani dapat menentukan tumbuhan yang kekurangan zat dan juga penakaran pupuk yang pas untuk tumbuhan tersebut. Ilmu kimia juga digunakan untuk membuat pupuk, contohnya pupuk urea. Lalu pada bidang pertanian, kimia juga digunakan untuk membuat insektisida untuk membasmi hama. Yang ketiga, bidang industri. Sebagian besar keperluan manusia ada campur tangan bahan kimia dalam produksinya, seperti semen dan cat berasal dari hasil riset berdasarkan ilmu kimia. Kain sintesis juga termasuk penerapan ilmu kimia. Yang keempat, bidang biologi. Proses yang terjadi pada tumbuhan, makhluk hidup, hewan memerlukan penjelasan kimia. Contohnya, kita perlu memiliki pengetahuan tentang struktur dan senyawa karbohidrat, air, dan lain-lain untuk mempelajari tentang fotosintesis. Yang kelima, bidang arkeologi. Penemuan fosil dan juga menentukan umur menggunakan radioisotop karbon 14 merupakan salah satu penerapan ilmu kimia. Yang keenam, ilmu hukum di bidang hukum. Pemeriksaan alat kriminalitas menggunakan ilmu kimia, yaitu dengan menggunakan DNA dari rambut dan juga darah, yang identifikasinya akan berbeda-beda pula. Selanjutnya, ilmu kimia juga digunakan untuk membuat barang-barang kehidupan sehari-hari. Contohnya, produk rumah tangga, deterjen, pemutih pakaian, pestisida, makanan, dan juga kosmetik. Ilmu kimia dibangun dan dikembangkan melalui kajian teoritis dan kajian empiris. Kajian teoritis adalah kajian berdasarkan ilmu matematika dan juga ilmu fisika. Sedangkan kajian empiris adalah kajian berdasarkan fakta yang diungkap melalui metode ilmiah. Secara sederhana, metode ilmiah adalah
melakukan observasi dengan sudah merumuskan masalah, lalu menemukan pola pada hasil pengamatan atau hipotesis. Selanjutnya, perumusan teori yang merupakan beberapa asumsi yang dapat menjelaskan perilaku materi yang diamati. Dan juga pengujian teori disempurnakan melalui percobaan, baik menyempurnakan metode ataupun peralatan. Yang terakhir, eksperimen dan pengukuran agar hasilnya valid dan sama sebelum hasil produksi. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.